Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, para pendengar radio Mass Media FM, para pemirsa live streaming Al Akbar TV dan TV digital Madu TV Nusantara dimanapun berada, khususnya yang berada di ruang utama Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Rabu tanggal 11 Juni 2025, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya, sehingga atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al Akbar Surabaya guna mengikuti kajian Ba'da Maghrib, yakni ngaji kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustaz Haji Muhammad Soleh Drehem LCMAG. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana imamana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al Akbar yang dimuliakan Allah, para pendengar, para pemirsa di mana pun berada yang malam ini mengikuti kajian kita Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai di bab husnul khuluq. Bahkan bab ini kita sudah mengkaji 6 hadis. Kita akan masuk hadis yang ke-7 yang ujungnya semua berbicara tentang masalah akhlak yang merupakan isi utama diturunkannya atau diutusnya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa risalah agama yang sangat mulia ini. Innama bu'istu liutammima mahasinul akhlaq, riwayat kalimat akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik ini, akhlak yang sempurna ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya melanjutkan hadis yang ke-7. Wa 'an Abi Hurairah, hadis yang ke-7 ini riwayat Abu Hurairah, sahabat mulia, qala, beliau berkata, ini hadis riwayat At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsar ma yudkhil an-nas al-jannah. Nabi pernah ditanya oleh beberapa sahabat tentang perkara-perkara yang membuat banyak manusia ini masuk surganya Allah. Kira-kira perkara apa yang membuat banyak manusia ini masuk surga? Qala, Nabi menjawab, jawabannya singkat, padat, ada 2 jawaban. Yang pertama, taqwa, bertakwa kepada Allah. Insyaallah kita sama-sama menjadi manusia muttaqin. Perintah Allah sudah kita laksanakan tadi, salat maghrib berjamaah.
duduk sejenak, kita niatkan iktikaf ngaji bersama, nanti kita sholat isya bersama-sama juga. Ini merupakan takwa kepada Allah. Ini sudah sinyal Pak, kalau Allah menginginkan kepada kita untuk masuk surganya. Dan amal-amal seperti inilah yang insya Allah nanti dengan semua akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekalian, ini kalau bahasa kami ini takwa Allah, ini hubungan kita dengan Allah, akhlak kita dengan Allah. Nah yang kedua apa? Wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Rata-rata ketika bicara husnul khuluq ini di sini adalah akhlak antar sesama kita. Sebagaimana saya sudah menyampaikan, berbuat baiklah kita, berakhlak baiklah kita kepada orang tua kita, berakhlak baiklah kita ini kepada istri dan suami ibu, berakhlak baiklah kita ini husnul khuluq, berakhlak yang baiklah kita ini kepada anak-anak kita sendiri, berakhlak baik kita kepada kakak adik kita, ipar-ipar kita. Tunjukkan akhlak yang baik itu pula kepada aman, bibi, sepupu-sepupu kita, ponakan kita. Tunjukkan akhlak yang baik ini dengan tetangga kanan kiri kita. Tunjukkan pula akhlak yang baik atas sesama di antara kita ini. Bahkan tunjukkan akhlak baik kita ini kepada orang di luar kita yang kebetulan belum seakidah dengan kita, belum seiman dengan kita. Ya, husnul khuluq. Jadi kalau sudah dengan Allah mesra, antar sesama manusia ini akhlak kita indah dan memukau, itu pasti ada jaminan kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Usmilah. Setelah itu Nabi ditanya lagi, an aktsari ma yudkhilu an-nasa an-nar, tentang perkara-perkara yang membuat banyak manusia ini masuk neraka. Kebalikannya, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak dijauhkan dari nerakanya Allah. Neraka ini, neraka itu Pak api, tapi bukan api dunia. Ya, cipratan api Pak. Neraka itu kalau jatuh ke dunia ini meledak menjadi manusia. Bayangkan kalau sampai kemudian ada manusia masuk neraka. Tapi neraka berbupanya yang membuat banyak manusia masuk neraka itu, lebih juga memberikan arahan dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama, al-khamr, mulut. Yang kedua, wal-farj, kemaluan. Jadi membuat banyak manusia masuk neraka itu salah memfungsikan mulutnya. Yang kedua, salah menjaga kemaluannya. Zina maksudnya jemaah sekalian. Saya bicara dulu tentang penyakit yang pertama yang membuat banyak manusia masuk neraka, al-famu, mulut. Mulut ini para ulama mencoba dengan dua makna, dua pendekatan. Dua-duanya ini, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, mudah tidak terjadi pada kita. Ini sangat mudah menyentuh pada mulut kita ini. Apa itu? Yang pertama, mulut yang tidak bisa menjaga apa yang ia makan. Kita makan ini kan lewat mulut, Pak. Ya, makan, minum lewat mulut. Pastikan harus ada kejelasan jemaah sekalian bahwa apa yang kita makan ini jelas halalnya dan jelas pula haramnya kita jauhi. Kalau halalnya kita makan. Demi Allah Bapak, saya berani bersumpah atas nama Allah menguatkan hadis ini. Rata-rata jangankan neraka di dunia akhirat, neraka di dunia pun kita rasakan di saat kita tidak bisa menjaga mulut dari apa yang kita makan ini. Hati-hati apa yang sambil makan, yang dengan makan ini. Bicara makan, ada dua pendekatan lagi Pak. Harus jelas apa yang sambil makan, halalnya, barangnya. Ini air mineral. Apa saya mau yang buatan lantar. Kita
besarkan riwayat dan bapak ini jual beli jawab kalian di Syiah. Ini halal, halal bagi saya. Akhirnya halal. Saya yakin takdir masih kepada saya. Itu saya bilang Pak, saya pribadi. Tapi kalau sampai ngambil tak pakai sama saya, walaupun airnya halal, tapi cara mengambilnya dengan cara tidak benar tak pakai sama saya, itu jadi haram. Tapi insya Allah, saya tinggalkan di sini halal baik. Mulai sekarang saya mengatakan halal Pak, silakan. Ya, saya halalkan. Tapi yang saya minta jadi pada yang lain, ini suka-suka banyak di undangan Bapak. Itu juga ngambil airnya orang melihat, cuma air satu gelas. Ini yang betul Pak. Dia meminta lagi malu. Haknya dia diambil oleh orang lain. Yang kami itu jadi haram ya Pak. Saya walaupun airnya halal, tapi cara ngambilnya dengan cara tidak baik, jadi apa? Jadi haram. Ini membuat banyak manusia masuk neraka. Ya, barangnya ini cara mendapatkannya harus apa? Halal dan baik, benar. Jangan saya lihat. Nah, saudara, apalagi cara mendapatkannya uang pakai sampai punya. Maaf ya, saya bicara begini. Pastikan para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah, rezeki, duit, uang yang sampai yang dapatkan itu ada kepastian ini dari hasil upaya saya yang halal, yang benar, bukan hasil nyuri, bukan hasil mumrah, bukan hasil bodong, bukan hasil korupsi, bukan hasil yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan duit yang kita punya fulus Pak. Uang yang kita punya ini uang yang halal cara mendapatkannya. Kenapa? Karena nanti akan saya belikan sesuatu yang halal, tapi duitnya duit haram yang dimakan jadi haram juga. Nyambung nyaman sekalian. Ini pastikan harus ada kepastian Pak. Jadi dampaknya ya ini kenapa sampai bisa masuk neraka? Karena sholat yang dilakukan oleh orang seperti itu sholatnya akan ditolak, tidak akan dilihat oleh Allah. Mohon maaf saya berbicara seperti ini. Saya ingin terus-menerus mengungkapkan ingatkan yang seperti ini. Karena nanti kata Nabi saya di zaman ala ummati akan datang di satu masa kepada umatnya. La yubali ma ya'mul amin halal amin haram. Dia tidak peduli lagi apa yang dia makan, apakah dari yang halal atau yang haram. Salah satunya adanya ketidakjelasan uang yang dia miliki. Saya hanya sekedar mengingatkan saja buat saya pribadinya pada sekalian. Ya Allah, ujian akhir zaman. Sebenarnya rezeki ini rezeki ya, rezeki ini semua kita masing-masing kita ini sudah ada telinganya dari Gusti Allah. Ini takdir azali, takdir yang tidak bisa ditawar-tawar. Bayangkan sampai Nabi bersumpah, demi Allah, la yamuta ahadun, demi Allah tidak akan mati seorang manusia hatta yutim manisab, kecuali Allah menyempurnakan rezekinya. Semua kita ini, jemaah kalian, rezekinya sudah disiapkan. Akan saja dengan sebelum turun ke dunia ini, di saat kita ngumpat menjadi janin di rahim ibu kita, berumur 4 bulan di kandungan ibu kita, ketika Allah meniupkan roh dimasukkan ke dalam tubuh kita, Allah menyuruh malaikat menentukan 4 ketentuan takdir itu. Yang pertama kali disebut sama Nabi, rizkinya, rizkihi wa ajalihi wa amalihi, sa'idun atau sa'iyun. Rizkinya, ajalnya, berapa lama kita akan hidup di dunia ini. 1 detik pun akan lebih, dan juga tidak akan kurang, sesuai dengan ketentuan Allah sudah. Rizki, ajal, amal kita. Saya malam ini bisa ke sini, Allah menakdirkan. Kalau Allah tidak menakdirkan, walaupun saya punya kehendak, dibuat macet kau. Jadi sudah terjadi bagi saya. Tapi saya kaget saja. Saya tidak pernah merasa terbebani. Yang penting saya jalan
macam itu. Nggak tahu kata Allah. Tapi insya Allah niatnya sama. Siapa yang menentukan begitu gagal awal begitu? Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian. Nanti sukses atau gagal, surga atau neraka sudah ada ketentuannya semuanya. Nah, kita tidak bicara yang tiga ini. Yang pertama, rezeki. Jadi rezeki kita ini sudah ada takarannya, sudah ada batasannya, sudah ada kaplingannya dari Gusti Allah. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Jadi kalau ada orang menghalalkan segala cara untuk menambah rezekinya, dia tidak percaya kepada takdir rezekinya. Itu manusia paling bodoh kata para ulama. Mungkin bisa dia korupsi, mungkin bisa dia mencuri, bisa mengurangi timbangan untuk memperbanyak harta, bisa dapat tapi belum jadi rezeki. Dapat. Tidak ketahuan sama KPK, tidak ketahuan sama orang lain, tapi belum jadi rezekinya. Karena nanti lari pada orang lain, karena nanti mempunyai kecelakaan, rezeki yang dia balik habis juga. Ada dia sakit masuk rumah sakit, habis semua rezekinya untuk beli obat dan masuk rumah sakit. Jadi rezeki itu apa kata Nabi? Makan apa yang mau makan itu. Saya tidak tahu nanti makan apa ini. Besok kami kita puasa. Nanti saya musuh apa saya tidak tahu. Ya, walaupun dari sedekah sampai ibunya kadang-kadang saya dikuat tidur oleh Allah. Tidak tahu. Nangis. Rezeki sudah ada takarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, pasti. Saya hanya mengingatkan ini memang ujian, Pak. Ya karena kita manusia ya punya syahwat, punya nafsu. Hubud taman, cinta memiliki tinggi, cinta menguasai tinggi, ingin membunuh harta, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma ini kuat. Kata-kata manusia kali ini suka harta, sangat cinta kepada harta luar biasa kata. Ini Allah yang mengatakan, karena kita punya nafsu. Jadi itu wajar. Jika kita bisa tidak mengendalikan nafsu ini, tidak apa-apa. Saya cinta harta, bisa sesuai dengan apa yang saya ikuti perintahnya Allah. Allah sudah kapalkan rezeki, tapi tidak boleh lihat, cari. Allah menyiapkan rezekinya buat kita jemaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, balik lagi Bapak, al-fahmul bil akhlak. Pastikan apa yang kita makan, apa yang kita minum ini halal zatnya. Halal cara mendapatkannya, sekali lagi cara mendapatkannya halal. Dan yang kedua, halal zatnya, halal barangnya. InsyaAllah kalau bayar halal bayar. Jadi kurban halal tidak halal. Tapi kalau kita miliki apa, kaplingannya orang diambil sama sakian juga, ya jadi halal. Dagingnya halal, tapi cara mendapatkannya haram, ya jadi halal. Silakan. Kulu mimma fil ardi halalan wajib. Silakan makan apa yang ada di bumi ini, pastikan halalnya dan pastikan pula baiknya. Halal barangnya dan halal pula cara mendapatkannya. Fulusnya juga harus halal, apa yang masuk ke dalam mulut kita. Al-famu kata Nabi, jaga mulutmu itu. Pastikan yang masuk ke dalam mulutmu itu makan minuman halal. Halal barangnya dan halal cara mendapatkannya. Oke. Nah yang kedua ini yang sering dibahas oleh ulama kita sudah jemaah sekalian. Pendekatan kedua apa? Manusia banyak masuk ke neraka al-famu, yaitu dengan pendekatan namanya fanul kalam, seni berkomunikasi, seni berbicara. Jujur ini takut saya. Yang takut Ustaz itu terus nyerocos terus. Ini saya kerasan, sudah 18 menit saya berbicara. Pertanyaan dahsyatnya, saya menjalankan tidak apa yang saya bicarakan ini. Saya jadi bicara halal haram ini. Saya ada kehati-hatian tidak Pak dengan halal haram ini. Jangan-jangan saya bicara haram, tapi saya menikmati haram. Sudah ada dosa haramnya, dosa tidak mengamalkan apa yang saya bicarakan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la
wahai orang-orang yang beriman, bisa-bisa aja. Kenapa kau bisa pandai berbicara sementara kau tidak mengamalkan apa yang kau bicarakan itu? Sangat besar kemurkaan Allah, sangat besar marahnya Allah. Engkau hanya bisa berbicara, tapi kau tidak bisa mengamalkan apa yang kau bicarakan itu. Inilah qaulullah wal rasul. Yang disampaikan oleh seorang ayat, ya kan? Saya menyampaikan firman Allah, saya menyampaikan sabda Rasulullah. Tinggal saya bertanya, saya mengamalkan tidak? Pertanyaan dahsyatnya lagi, bagaimana kalau pembicaraan bukan qaul Allah, bukan qaul Rasul? Omongan yang penuh dengan fitnah, menyebar berita hoax, mengadu domba, omongan yang suka memuji orang. Ini kamu berdusta. Dusta, mulut, dusta. Mencibir orang, menghardik orang, membentak orang, memojokkan orang, ini kan semua menyakiti perasaannya orang sebenarnya. Allah Akbar, ngeri juga ini Pak. Maka orang beriman itu ukurannya sampai bisa tidak biar begini. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, ingin masuk surganya Allah, tidak ingin masuk nerakanya Allah, apa kata Allah? Falyaqul khairan. Berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, Pak, ini jangan mudah. Kalau tidak bisa, diam itu iman, Bapak. Bahasa Quran lebih dalam lagi, Pak. Jadi kan kalau bicara takwa itu tidak hanya hablum minallah saja. Takwa juga tidak hanya hablum minannas. Takwa itu bagaimana kita bisa mengendalikan pembicaraan kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Al-Ahzab 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman. Coba lihat. Wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman tuh Pak. Karena ada orang beriman Pak tidak bisa menjaga mulutnya. Apa kata Allah? Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bagaimana bentuk takwanya itu? Berbicara dengan pembicaraan yang benar. Orang bertakwa itu tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang ia bicarakan benar. Orang bertakwa itu tidak akan berbicara kecuali yakin seyakin-yakinnya apa yang dia bicarakan itu diridhai oleh Gusti Allah. Jadi ketika segera bicara, saudara, ini al-famu masalah. Jadi yang paling penting masalah akhlak tidak baik dan tidak khusnul. Jadi untuk melihat performa kita ini, kita punya iman atau tidak, lihat bagaimana cara kita berbicara. Untuk melihat orang itu bertakwa atau tidak hanya kalau itu bermasjid atau tahajud, dia perlu lihat bagaimana akhlaknya, akhlak pembicaraannya, bagaimana cara dia berkomunikasi, cara dia berbicara. Qawlan sadida. Itu orang bertakwa. Berbicara dengan pembicaraan yang benar, yang lurus, tidak ada dusta. Sadida itu tidak ada dusta. Tidak nyakit kalau berbicara. Tidak nyakitin orang kalau berbicara. Tidak ada kebohongan dalam pembicaraannya itu. Tidak ada riba, tidak ada fitnah, tidak ada domba. Murid semua. Al-Famu. Saya mengenal masyarakat muslimin, ya Allah. Tidak usah neraka di akhirat. Kadang-kadang neraka di dunia juga karena masalah mulut juga. Sebagaimana surga di dunia, ketika kita bisa menjaga mulut juga. Rumah tangga banyak bermasalah karena masalah apa? Bukan karena kita para suami ini berdiri sama istrinya atau istrinya dipukul. Ya ada, tidak fenomena. Ini Surabaya ya. Apa yang bisa tanya? Kepada Bapak
Ya selingkuh ada, tetapi tidak fenomena. Tapi rata-rata munculnya karena masalah pembicaraan. Komunikasi ketersinggungan ketika dia berkomunikasi satu sama lain dengan pasangannya, dengan istri, dengan suaminya, kasar. Suami tidak pernah mengapresiasi kerjaan istri di rumah. Istri juga begitu. Nyerocos dalam mengendalikan pembicaraan di rumah sehingga suami tidak punya wibawa. Dengan orang tua juga tidak menjaga ada kesopanan dalam komunikasi. Mertuanya tersinggung. Hanya ikut campur dalam urusan rumah tangga anak dan mantunya. Omongan semua, ya Pak saya, pembicaraan semua Bapak. Al-fam katanya. Mulut ini luar biasanya. Sebelum neraka di akhirat Pak. Neraka ini kadang-kadang kesalahpahaman di antara kita Bapak. Coba lihat Pak. Walaupun sama-sama jamaah masjid, kadang-kadang tukaran. Sama-sama dia lakukan, tapi insya Allah tidak. Kadang terjadi gesekan karena masalah komunikasi. Tersinggung dengan hubungan satu sama lain. Maka mukmin yang baik itu jamaah sekalian. Kalau kita tidak ingin masuk neraka di dunia ataupun di akhirat, apalagi di akhirat, pastikan di saat kita berbicara Pak, dari kesadaran yang utuh bahwa pembicaraan saya ini diridhoi oleh Allah, disukai oleh Allah. Pembicaraan yang punya nilai ibadah, nilai kebaikan. Wal kalimatut thayyibah sadaqah, kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Masya Allah. Oke, ini yang pertama ya. Jadi membuat banyak manusia masuk neraka itu karena masalah apa? Masalah mulut. Satu, tidak jelas apa yang dia makan, halal haramnya. Yang kedua, tidak pandai menjaga pembicaraan. Dusta, riba, adu domba, nyebar fitnah, nyebar berita hoax, menghardik orang, membentak, nyelekit juga berbicara, rusuk hatinya orang, yang dan lain sebagainya, ingin perasaannya orang. Jadi ini semua membuat terseret manusia itu ke neraka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kedua apa itu? Alhamdulillah ya Allah wal fajr, kemaluan. Ini juga insyaallah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini Bapak. Ini kalau berbicara kemaluan, kita ini laki-laki. Ya, setiap laki-laki suka kepada apa? Perempuan. Jenisnya tidak ada. Perempuan suka laki-laki, laki-laki suka perempuan. Makanya bahasa Allah itu la taqrabuz zina. Jangan mendekati perbuatan zina. Apalagi zinanya, mendekati saja tidak boleh. Maka jaga pandangan mata kita ini. Jaga pergaulan kita ini ya. Kurangi Pak di dunia medsos yang ada kaitannya dengan lawan jenis. Ini sebuah mukadimah zina ya. Kalau banyak hadis-hadis Nabi menceritakan Inna Allah kata ya al-nas nasibahu min zina. Allah telah menentukan Pak Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap manusia itu ada kepentingannya Pak untuk terjebak dengan zina. La mahala bisa ditolak. Kita semua akan dibentukkan. Wal ainani tazdiyan kata Nabi. Dua mata itu zina. Wa zinahuma an-nazar. Zinanya mata itu memandang apa yang diharamkan oleh Allah. Ya Allah. Allahumma fir lana jami'an. Allahumma fir qulubana. Ini sampai menikmati lawan jenis. Sampai harus sadar kita sedang zina mata. Mohon maaf, Pak, sampai tidak selamat dari zina mata sekarang ini. Lalu siapa yang bisa sampai selamat? Apalagi sampai hobi buka HP. Sering buka YouTube, sering buka TikTok, sering buka Instagram, apa lagi ya Pak kalian? Sering buka dan lain sebagainya. Kejebak kita. Ini membuat banyak manusia masuk neraka. Akhirnya mana ada kuat kemaluan yang berbicara. Bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau langsung zina betul. Zina betul. Kalau tidak langsung mempermainkan kemauannya.
zina kan? Ya, jangan paham Bapak pembicara saya ini masyarakat muslim. Jangan. Ini wal farj dan lebih di akhir zaman yang namanya zina, minuman keras, narkoba, dan riba dianggap hal yang wajar. Istighfar aja. Allah Maha Ghafur. Jadi sampai dia begitu ingin baik oleh Allah, sampai dicegah Allah. Seharusnya tak mau cerita kita ini aib pribadi. Tangis itu. Kalau ada di antara kita malam ini, masyarakat muslimin, para pemirsa, para pendengar terjebak dengan zina, tutup jangan cerita pada siapa. Saya pastikan sebelum saya mati, dosa saya diampuni oleh Allah. Dosa besar. Zina ini Pak, nasibun korok dicabut keberkahannya, keberkahan umurnya, keberkahan kesehatannya, keberkahan hartanya, bahkan keberkahan rumah tangganya. Dan anaknya pun juga tidak akan hormat kalau orang tua dari pesina itu masuk. Coba main dengan apa yang satu ini. Ini akhlak. Pesina itu bapak mengkhianati anak. Pesina itu bapak mengkhianati istri. Pesina itu bapak mengkhianati orang tua. Yang jelas bapak mengkhianati Allah. Allah telah membuka pernikahan yang sah, Pak, yang ibadah luar biasa, tapi syaitan menggoda manusia hancur dengan hal seperti itu. Mungkin juga lagi dengan hal seperti itu. Saudara, dua hal inilah yang dilakukan Nabi-Nya maksudnya al-fam wal-farj. Saya pikir cukup satu hadis malam ini. Saya belum kontestan, tidak ada pertanyaan. Soalnya kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan kita, mulut kita, dan rezeki yang halal thayyiban, dan kita bisa berbicara yang diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa pula menjaga harga diri kita dan kemampuan kita dan keluarga kita, anak kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.